Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Farezi, NRP 50172510009 dari kelas permodelan data geofisika A. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan programming inversi linear untuk kasus regresi linear menggunakan Python. Nah, tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara dua variabel yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, kali ini saya akan menggunakan data dari tugas yang telah diberikan sebelumnya. Oke, pertama-tama pada bagian awal ini saya itu akan memulai dengan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, seperti NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Nah, kita akan mengimpornya terlebih dahulu. Nah, jadi library ini itu yang pertama ada Matplotlib, yaitu dia itu berfungsi untuk membuat grafik supaya kita itu bisa melihat data secara visual. Selanjutnya itu ada NumPy. NumPy sendiri ini digunakan untuk melakukan perhitungan numerik, terutama yang berkaitan dengan matriks yang nantinya itu sangat penting dalam proses inversi linear. Nah, selanjutnya itu ada Pandas yang akan kita gunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Nah, yang tujuannya itu supaya lebih rapi dan mudah untuk diakses. Nah, setelah itu saya akan mendefinisikan data yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan data dari tugas yang kemarin. Nah, di sini saya menyalin data dari eh, tugas kemarin, tugas yang telah diberikan secara manual. Seperti ini. Nah, jadi data ini itu disusun dalam bentuk dictionary di mana terdapat dua komponen utama yaitu nilai X dan nilai Y. Di mana nilai X ini sebagai variabel bebas sedangkan Y ini adalah variabel terikat yang akan kita modelkan. Nah, kemudian kita akan mengubah data ini menjadi data frame menggunakan Pandas. Nah, tujuannya itu adalah menyusun data dalam bentuk tabel. Nah, sehingga datanya itu lebih mudah untuk diolah. Nah, kita buat seperti ini. Nah, sekarang aku kurang koma di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan data frame ini, itu kita juga bisa dengan mudah untuk mengambil kolom tertentu, misalnya nilai X atau nilai Y, yang nantinya itu akan sangat berguna pada tahap perhitungan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot atau plotting grafik titik-titik itu. Nah, oke. Jadi kita pakai JS. Nah, kain ini adalah uh, plotting apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan scatter atau titik-titik, lalu X
Ini lalu color, kita akan membuatnya berwarna merah, yaitu marker. Nah, marker ini adalah bentuk, jadi titik-titik kita nanti akan berbentuk apa. Nah, di sini saya menggunakan marker square atau kotak. Nah, seperti ini. Jadi, di baris ini dia itu fungsinya untuk gimana ya? Jadi pada baris ini fungsi plot dari Pandas ini digunakan untuk membuat grafik, di mana parameter kain sama dengan scatter ini menunjukkan bahwa grafik yang dibuat itu adalah grafik titik-titik seperti ini, seperti yang tertera pada grafik. Nah, sehingga setiap pasangan data X dan Y ini dia akan ditampilkan sebagai satu titik. Nah, nilai X itu dia ditempatkan pada sumbu horizontal, sedangkan nilai Y itu akan ditempatkan pada sumbu vertikal. Nah, warnanya tadi kita buat dengan merah dan bentuknya kita buat dengan marker S atau square, kotak. Nah, jadi visualisasi ini itu penting karena di sini itu kita bisa melihat apakah data yang kita miliki itu memiliki kecenderungan linier atau tidak. Jadi jika titik-titik datanya itu terlihat membentuk pola garis lurus, maka model regresi linier yang akan kita gunakan itu nantinya memang sesuai. Nah, setelah itu, setelah grafiknya ditampilkan, itu saya akan menambahkan judul dan label pada sumbu-sumbunya supaya grafiknya ini lebih informatif. Nah, pertama-tama saya akan menambahkan eh, judulnya menggunakan PLT title. Seperti ini, kita buat data dengan size 14 dan ini kita buat bold. Nah, lalu kita buat X label. Nah, kita buat nilai X itu, lalu kita buat label. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya, supaya lebih rapi, saya akan membuat grid menggunakan PLT grid. Nah, setelah itu kita akan menampilkannya dengan PLT show. Oke, seperti ini. Oke, ada kesalahan. Oh, di sini kurang koma. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke, setelah data ini selesai divisualisasikan, langkah berikutnya itu adalah menyiapkan data agar bisa digunakan dalam perhitungan inversi linier, di mana pada tahap ini data dari si data frame yang ini itu akan diubah menjadi bentuk array NumPy. Nah, seperti ini. Kita buat DX ini sebagai array. Tadi df sebagai x. Ini shape sampai 1,1 di sini. Oke, lalu kita buat untuk yang y sama seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Oh, maaf. Jadi lalu kita akan tampilkan dengan f string
X dengan sama. Nah, di sini ada kesalahan. Oh, di sini dia kurang koma. Oke, sama. Series object. Oh, nah, ada kesalahan penempatan di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada baris ini itu kolom nilai X dan nilai Y itu diambil dari data frame yang kemudian diubah menjadi array menggunakan fungsi dari NP-array ini. Nah, jadi fungsi ini itu penting karena operasi inversi linier itu kan bekerja dengan struktur data numerik dari NumPy, jadi bukan dari si data frame. Nah, selanjutnya, si reshape ini itu berfungsi untuk mengubah bentuk array itu menjadi vektor kolom, seperti yang tertera pada hasil di sini. Artinya, itu data yang awalnya berbentuk satu dimensi itu diubah menjadi matriks dengan satu kolom. Nah, ini tuh penting ya, karena dalam operasi matriks, kita itu membutuhkan bentuk yang konsisten, yaitu ukuran n kali 1 untuk data. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, setelah itu kita akan membuat program dari inti inversi dengan mendefinisikan variabel-variabel utama. Nah, ini tadi, nah seharusnya kita masukkan ke bagian sini saja. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mendefinisikan variabel-variabel utama. Yang pertama itu D. Nah, D ini sama dengan data Y. Jadi kita tulis YP, jadi salinan dari Y. Nah, setelah itu N data ini adalah jumlah data. Dan D, jadi panjang jumlahnya itu adalah panjang dari si D. Lalu di sini kita akan membuat N var atau N parameter. Nah, jadi kan kita menggunakan regresi linier ini dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C atau A tambah BX gitu. Nah, itu kan parameternya dua, ada M sama C. Itu gitu. Jadi kita tulis parameternya ini dua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membentuk matriks G yang merupakan bagian yang paling penting dalam inversi linear ini. Nah, di sini kita tulis G dengan NP. Nah, di sini kita membuat matriks kosong yang berukuran jumlah data dikali jumlah parameter menggunakan NP-zeros. Nah, fungsi ini itu menghasilkan matriks yang semua elemennya itu bernilai 0, seperti namanya zero. Nah, tujuannya itu untuk sebagai tempat menyimpan model dalam bentuk matriks, di mana dalam inversi linier, matriks G ini sering disebut sebagai kernel matriks ya. Nah, lalu kemudian matriks G ini kita akan mengisinya dengan perulangan. Oke. Akan mengisinya dengan perulangan menggunakan for. Nah,
G. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian ini itu setiap matriks G akan diisi dengan dua nilai, yaitu nilai X dan konstanta 1, di mana setiap baris G itu akan berbentuk eh, X lalu 1, X1, X1. Nah, jadi kolom pertamanya itu berisi nilai X yang berhubungan dengan slope, sedangkan kolom kedua itu berisi angka 1 yang berfungsi untuk menghitung intercept-nya nanti. Nah, jadi ini itu mengubah persamaan linear yang awalnya Y sama dengan MX plus V atau A tambah BX itu menjadi D sama dengan MG, begitu. Nah, selanjutnya eh, kita akan melakukan pengecekan terhadap hasil yang telah dibuat menggunakan print ya tentunya. Ini seperti ini saja. Print dengan string G. Hey. Nah, ini tadi kita buat D. Nah, seperti ini. Nah, jadi perintah ini itu akan kita gunakan untuk menampilkan nilai D dan matriks G itu ke layar. Dimana tujuannya adalah memastikan bahwa data observasi dan matriks model itu sudah tersusun dengan benar sebelum kita lakukan proses inversi. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah benar. Nah, selanjutnya eh, kita itu akan masuk ke inti dari inversi linear sampai visualisasi hasilnya. Nah, jadi setelah matriks G dan data observasi D yang ini tadi itu sudah terbentuk, langkah berikutnya itu adalah menghitung parameter model menggunakan metode least square. Nah, jadi di sini kita buat terlebih dahulu. Nah, G dan D. Nah, D kan sama saja dengan salinan dari Y. Nah, jadi pada baris ini itu kita gunakan fungsi ini, fungsi numpy yang ini, np lineup ini, bla 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 ini, di mana fungsi ini itu digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk D sama dengan Gn. Nah, jadi fungsi ini itu bekerja dengan metode least square, yaitu mencari nilai parameter model yang meminimalkan selisih antara data observasi dan data model. Nah, di mana hasil dari fungsi ini itu terdiri dari beberapa output. Yang pertama itu berisi variabel M, di mana variabel M ini berisi parameter model, yaitu slope dan intercept, kemudian residual, di mana residual ini berisi nilai error. Nah, lalu itu ada rank, di mana rank ini menunjukkan rank dari matriks G, dan S ini adalah singular value yang berkaitan dengan kestabilan perhitungan. Nah, selanjutnya parameter model ini akan kita pisahkan supaya dia itu lebih mudah untuk digunakan.
lalu kita buat errornya residual. Nah, jadi di sini M dalam kurung 0 ini kita ambil sebagai slope atau kemiringan garis. Sedangkan M dalam kurung 1 ini sebagai intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Jadi keduanya itu diubah ke tipe float agar mudah untuk ditampilkan. Nah, nilai residual itu juga kita ubah menjadi float dan kita simpan sebagai ERR ini atau error. Nah, dengan langkah ini, itu kita sudah mendapatkan persamaan garis itu dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, ini. Nah, setelah itu, kan tadi parameternya itu sudah diperoleh. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita menghitung respon dari model. Nah, seperti ini. Kita tulis di sini saja. Jadi, ini. Nah, ini pada baris ini itu kita melakukan perkalian matriks antara G dan M itu menggunakan operator add atau yang ini, yang ini. Nah, hasilnya itu adalah dekal yang ini, dekal. Nah, di mana dekal itu adalah nilai Y hasil model yang secara matematis itu dekal sama dengan G kali M gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan visualisasi untuk melihat hasil inversi. Nah, kita menggunakan PLT plot X dan D. Nah, D tadi sebagai Y, lalu S, mohon maaf, S, kita kasih di depan, terus labelnya kita kasih seperti ini. Nah, baris ini itu menampilkan data observasi dalam bentuk titik merah dengan marker kotak, di mana parameter RS ini berarti red square. Nah, jadi fungsi ini itu digunakan untuk menunjukkan data asli yang menjadi acuan dalam permodelan. Nah, selanjutnya kita akan memplot X DK. Nah, kita di sini akan membuat garis-garisnya dengan warna biru. Nah, seperti ini. Kita pilih kulit data. Seperti ini kira-kira. Ini kita tambahkan size. Jadi seperti ini. Lalu kita akan menambahkan judulnya. Link gini aja. Nah, lalu untuk size kita buat di 14. Lalu font weight ini buat dia menjadi bold. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah X label.
X. Nah, ini kita buat 11. Oke, selanjutnya kita akan membuat y label. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan membuat legendnya seperti ini. Nah, oke, jadi bagian ini itu digunakan untuk memperjelas grafik saja. Jadi sebagai informasinya. Jadi judul itu menjelaskan ya judul, lalu label ini menunjukkan variabel yang digunakan, lalu PLT legend ini menampilkan keterangan antara data observasi dan data model. Selanjutnya supaya lebih rapi kita akan menggunakan PLT grid. Nah, oke, kita run. Nah, jadi bukan kira-kira sih. Nah, nanti datanya jadi hasil dari modelnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat eh, teks yang dia itu berisi keterangan, garis, dan nilai error. Jadi nanti kita akan buat itu di kanan bawah sini. Nah, oke, jadi kita lanjutkan di sini. Nah, kita buat yang isinya itu adalah f x y slow f x. Ini kurang titik, di sini juga kurang titik. Oke, ini. Nah, lalu ini itu seperti AX plus B sama dengan begitulah. Ini adalah persamaan dari si garis regresi linear atau MX plus C itu. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat di bawahnya itu terdapat nilai error. Nah, seperti ini. Oke, oke. Nah, seperti ini. Jadi di bawahnya nanti kita akan mengisinya dengan nilai error. Jadi F error itu kita sama dengan tadikan R dengan titik 4S. Seperti ini. Bentar, ada merah-merah. Ini berarti nah, seperti ini. Nah, mohon maaf. Nah, seperti ini. Oke, benar. Nah, jadi di sini
itu nilai slope dan intercept itu dimasukkan ke dalam format string sehingga membentuk persamaan garis. Nah, selain itu nilai error itu juga ditampilkan untuk menunjukkan kualitas model yang kemudian teks tersebut itu ditampilkan pada grafik. Nah, ini kita akan menampilkannya. Di sini kan dia belum tampil. Nah, di sini kita akan menampilkannya. Jadi, berarti nah, jadi 0,95 dan 0,05 ini adalah koordinat dari label yang akan kita tampilkan nanti. Jadi dia itu akan terletak di bawah. Oke. Oke, ini jadi dia nanti akan terletak di bottom bawah kanan. Tuh. Oke. Kita buat lalu column thing. Nah, seperti ini. Lalu box-nya itu kita buat baik. Nah, lalu untuk transparansinya atau alpha ini kita buat 0,9. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi fungsi PLT text ini kita gunakan untuk menampilkan teks di dalam grafik. Lalu posisinya ini ada di 0,95 dan 0,05 yang menunjukkan bahwa teks tersebut itu kita tempatkan di bagian kanan bawah grafik. Nah, lalu parameter yang ini, transform ini dia itu memastikan bahwa posisi tersebut itu relatif terhadap ukuran grafik, jadi bukan nilai data. Lalu bagian big box ini itu digunakan untuk memberikan kotak latar belakang pada teks sehingga lebih mudah dibaca dan terlihat lebih bagus. Nah, jadi nanti di bawahnya itu ada kotak sendiri seperti legend yang ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan tampilkan dengan berarti show. Oke, terdapat kesalahan di sini.
Oke, brown. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari hasil program yang telah kita buat tadi, itu dapat disimpulkan bahwa inversi linier itu berhasil digunakan untuk menentukan parameter model dalam regresi linier. Jadi nilai slope dan intercept yang diperoleh itu akan membentuk persamaan garis yang mampu mendekati eh, data observasi. Nah, sedangkan nilai error itu menunjukkan tingkat kesesuaian antara model dan datanya. Nah, jadi visualisasi yang ditampilkan ini juga memperlihatkan bahwa garis hasil dari si model itu cukup mengikuti pola data, sehingga model ini itu dapat dianggap representatif begitu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.